Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rozik. Kali ini kita akan coba ngebahas tentang gimana sih caranya nerapin App Links di Android pada aplikasi Flutter kita. App Links merupakan sebuah links yang ketika kita akses, maka kita akan diarahkan secara langsung ke aplikasi tanpa diarahkan ke browser terlebih dahulu. Bahkan kita bisa diarahkan secara langsung ke halaman spesifik di aplikasi Android kita. App Links ini sebenarnya mirip dengan Dynamic Links di Firebase, teman-teman. Secara fungsi, keduanya sama-sama ketika diakses akan diarahkan ke aplikasi secara langsung. Bedanya adalah kalau Dynamic Link merupakan layanan yang disediakan oleh Firebase. Namun sayangnya, Dynamic Link akan segera deprecated ya di tahun 2025, ya, tahun depan. Oleh karena itu, ya, kita dituntut untuk segera melakukan migrasi untuk menggunakan alternatif lain ya seperti App Links, kemudian ada Universal Links ya, ada Google Play Instance ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas penerapan App Links di Android. Oke, langsung aja untuk menerapkan App Links, teman-teman boleh buka dokumentasi resmi Flutter ya. Masuk ke docs.flutter.dev. Nanti masuk ke menu Navigation and Routing ya, pilih Setup App Links for Android. Ya, di sini juga ada Setup Universal Links for iOS ya. Setelah itu di sini kita dikasih tahu bahwasanya kita wajib memiliki sebuah website sendiri ya. Tapi kalau kalian nggak punya, jangan khawatir, kalian masih bisa menggunakan Firebase Hosting atau GitHub Page ya, yang which is ini gratis. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah ya kita bikin link ya, namanya App Links, maka kita harus punya sebuah link yang bisa diakses secara online. Nanti website atau link tersebut akan kita hubungkan dengan aplikasi kita. Jadi ketika link tersebut diakses, kita akan di-redirect ke aplikasi Flutter. Oke, langsung aja ya scroll ke bawah. Di sini pertama teman-teman bikin project Flutter terlebih dahulu. Setelah itu kita harus install package yang namanya GoRouter ya. Package yang mengatasi dunia peroutingan gitu ya, dan memudahkan kita untuk menghandle App Links nantinya. Penerapannya gampang banget, teman-teman tinggal bikin sebuah pengaturan GoRouter-nya, lalu masukin ke dalam material app ya. Tapi material app-nya menggunakan material app.router bawaan dari GoRouter. Ya, sama aja material app-nya, cuman ada ketambahan konfigurasi dari GoRouter gitu. Oke, langsung aja kita terapin step-stepnya. Yang pertama, saya sudah install project baru Flutter. Ini fresh banget, belum saya apa-apain. Tapi belum saya install GoRouter. Teman-teman cari aja package GoRouter Flutter. Ya, cara installnya tinggal masukin ke dalam paspec.yaml di bagian dependensi seperti biasa. Oke, kalau sudah bisa klik save aja. Lalu kita balik lagi ke dokumentasi App Links ya. Kemudian kita harus mengganti material app menjadi material app.router, teman-teman. Ya, masuk ke dalam main.dart, cari yang namanya material app ya, tambahin di sini .router. Nah, ini muncul tuh. Udah. Lalu kita coba balik lagi, kita bikin sebuah instansiasi dari GoRouter sebagai pengaturan untuk menghandle root nantinya ya, path dari link yang kita buat. Oke, kita copy aja langsung ya. Teman-teman bisa lihat di dokumentasi GoRouter kalau teman-teman penasaran apa sih itu GoRouter. Sebenarnya saya udah pernah bikin tutorial penerapan GoRouter ya di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya sertakan di video ini gitu ya. Oke, kita tambahkan GoRouter-nya, kita paste dulu di sini. Jangan lupa di-import. Teman-teman boleh klik Ctrl spasi ya buat import. Ini karena kita baru install GoRouter-nya, jadi agak susah. Oke, udah muncul kayak gini. Lalu ini masih ada merah-merah karena tidak ada titik koma. Oke. Lalu routernya kita masukin ke dalam material app ya. Di sini dikasih tahu masukin ke dalam route config. Oke, ini home-nya nggak perlu ada ya. Paste aja gitu ya. Oke, kalau udah teman-teman boleh save aja. Oke, kita bisa lanjut ke dokumentasinya lagi. Selanjutnya kita masuk ke file Android manifest ya. Tambahkan intent filter. Ini kita copy aja. Masuk ke Android manifest di folder Android apps src main lalu Android manifest. Masukin di dalam tag activity ya.
Terus ini kita rapikan. Nah, jangan lupa teman-teman di sini ubah Android hostnya ya. Ini yang dimaksud dengan website tadi gitu ya, hosting yang kita punya. Nah, ini kita bisa pakai Firebase hosting atau GitHub Pages kalau teman-teman nggak punya website hosting sendiri. Nah, karena di sini saya sudah punya website hosting, jadi saya bisa pakai secara langsung. Nah, nama website yang saya punya adalah saya bikin di subdomain flutterbasic.baurozik.com. Saya bisa pakai ini aja gitu ya. Paste di sini. Oke, kalau sudah save aja, kita balik lagi ke dokumentasi resminya. Ini GoRouter kita close aja ya. Oke. Nah, ini adalah file manager dari hosting saya gitu ya. Ini adalah file index ya, yang isinya adalah ya ini, teks ini. Oke, kita balik lagi, kita scroll ke bawah. Nah, sekarang kita hubungkan website yang kita punya dengan aplikasi kita. Caranya dengan menambahkan aset links.json. Nah, di sini kita disuruh untuk ngebikin sebuah root di dalam hosting kita dengan path seperti ini. Gitu. Kita tambahkan dulu di file manager kita folder baru bernama .well-known ya. Lalu di dalamnya kita bikin lagi sebuah file namanya apa tadi ya? Ini kita copy aja, assetlinks.json. Oke, kita create seperti ini gitu ya. Lalu baru kita isi file JSON-nya dengan ini ya. Ini kita copy dulu aja. Kita masukkan di file assetlinks.json. Yang perlu teman-teman update adalah ada 2 key teman-teman. Yang pertama package name, kemudian SHA-256 certificate. Kita coba ganti satu-satu. Yang pertama package name ya. Untuk package name teman-teman bisa temukan di dalam build.gradle gitu ya. Teman-teman buka aja build.gradle level app, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada. Ini kita copy aja. Lalu kita masukkan ke sini teman-teman. Ini kita replace dengan nama package dari aplikasi kita. Kita paste di sini. Lalu key yang kedua adalah SHA-256. Nah, ini apa sih? Ini adalah sertifikat ya atau fingerprints yang menandakan kepemilikan dari aplikasi kita. Nah, SHA ini biasanya di-generate otomatis ketika teman-teman ngebikin sebuah keystore. Di sini diperlihatkan bahwasanya ini kalau teman-teman upload di Google Play Store gitu ya, nanti teman-teman bisa masuk ke menu App Integrity ya. Kalian bisa copy dari halaman ini. Nanti akan muncul SHA-256 aplikasi teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum upload ke Google Play Console, tapi teman-teman sudah punya keystore, teman-teman bisa lihat SHA-256-nya dari keystore tersebut. Caranya tinggal jalanin keytool, minlist, minv, minkeystore, kemudian path dari keystore yang teman-teman punya. Nanti ketika ini dijalanin, akan muncul tuh SHA teman-teman di terminal, gitu. Kalau kalian belum tahu gimana cara nge-build atau rilis aplikasi Flutter, kalian bisa cek di dokumentasi Flutter ya. Di sana ada build and release Flutter apps. Kalian masuk aja, kemudian di sini akan dijelasin secara lengkap ya teman-teman. Kalian ikuti aja tutorial ini. Nanti di sini akan dikasih tahu gimana cara nge-generate sebuah keystore. Hingga teman-teman diarahkan buat nge-build aplikasi menjadi app bundle atau APK gitu. Oke. Balik lagi gitu ya. Kalau teman-teman di sini misalkan nggak pengen nge-build dulu, pengen nyoba di mode debug, itu juga bisa. Kita bisa gunakan sertifikat SHA-256 debug aplikasi kita. Caranya kita bisa pakai keystore yang ada di komputer kita. Keystore yang ada di komputer kita berada di folder C, kemudian users ya, kemudian nama komputer teman-teman, kemudian .android. Nah, di sini tuh ada namanya debug.keystore. Kalian bisa dapetin SHA-256-nya di sini teman-teman. Cara ngedapetin SHA-256 dari file ini caranya gampang banget ya. Kalian bisa jalanin kayak gini. Ya, sebenarnya sama kayak tadi gitu ya. Keytool, minlist, minv, minalias, kemudian ada nama aliasnya, ini default gitu ya. Kemudian minkeystore, kemudian path-nya. Oke, ini kita copy aja ya. Lalu kita masukin, kita buka CMD. Kita paste di sini, jangan lupa diganti jadi komputer name-nya sesuai dengan komputer teman-teman. Kalau sudah, tekan enter aja. Nah, untuk password default-nya teman-teman bisa masukin Android. Enter.
Tuh, nanti hasilnya seperti ini. Kalian akan mendapatkan sebuah SHA 256 dan juga ada SHA 1. Nah, ini yang kita copy nih. Perlu diingat, ini kita ngejalaninnya di mode debug ya, teman-teman. Kalau rilis, tetap teman-teman harus menggunakan keystore. Keystore yang di-generate ketika teman-teman nge-build dan rilis. Oke, kita balik lagi, kita masukin ke dalam website kita ya. Nah, ini kita replace. Kita paste di sini. Oke, kalau sudah save aja. Lalu kita lihat ya, kita lanjut lagi. Ini udah kita jalanin. Nextnya kita bisa lakukan uji coba. Kita bisa running aplikasi kita ya. Oke. Sekarang kita coba jalanin di sini. Saya coba jalanin di emulator aja. Emulatornya udah aku jalanin ya, teman-teman. Tinggal runningnya di sini. Kita buka debug dan konsolnya. Lalu kita tunggu aja. Nah, ini sepertinya storage simulatornya udah mau habis ya. Harusnya ada aplikasi lain yang saya hapus. Tapi nggak apa-apa. Ini kita back ke home ya. Kita coba buka browsernya. Lalu kita coba akses link yang ada di sini ya, teman-teman, yang kita hubungkan dengan aplikasi Flutter kita. Oke, kita coba paste. Nah, kenapa dia tidak mau ngebuka aplikasi secara langsung? Karena kita aksesnya lewat sini, teman-teman ya. Lewat URL di browsernya langsung. Jadi dia nggak mau. Kenapa? Karena memang kebijakan dari browser sendiri, teman-teman. Alasannya adalah kalau kita masukin URL di browsernya, lalu kita enter, dan di redirect langsung ke aplikasi, itu bisa mengakibatkan bad experience. Bagaimana kalau misalkan si user pengen ngebuka websitenya dan mengakses lewat browser? Padahal user pengennya ngelihatnya di browser, tapi malah kita redirectin ke aplikasi gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bad experience. Makanya kalau lewat sini ya, kalau lewat URL di browsernya, kita aksesnya lewat sini, dia nggak mau, teman-teman. Tapi bisanya adalah kalau linknya kita tempatin di dalam tag HTML ya, baru dia mau tuh. Coba kita klik. Nah, tuh dia langsung ngebuka aplikasi kita. Ya, coba kita balik lagi ke browsernya. Nah, dengan catatan di link tersebut harus kita tambahkan target system gitu ya. Kalau dilihat di file manajernya ya, ini saya close dulu. Masuk ke file index.html gitu ya. Nah, di sini kita harus tambahin target system buat ngasih tahu bahwasanya link ini itu merupakan link yang bisa ngebuka aplikasi gitu. Kita kasih tahu ke si browsernya. Memang harus gitu, teman-teman, kalau pakai AppLinks. Kita nggak bisa secara langsung ketika mengakses URL-nya di sini gitu ya, kita enter, dia nggak mau ngebuka aplikasi karena memang kebijakan dari si browser itu sendiri. Nah, kalau kita buka linknya dari aplikasi lain, itu juga akan berfungsi, teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya misal kita buka lewat Gmail. Saya sudah kirimkan sebuah email yang berisi link flutterbasic.baurozik.com, teman-teman ya. Ini saya coba buka Gmail-nya, kemudian di sini ada email saya sendiri. Saya sudah siapin dua link ya. Yang pertama adalah link homepage dan link yang kedua ada second page ya. Yang dimana link second page ini saya tambahkan path details. Kalau kita klik homepage ya, maka dia akan langsung diarahkan ke aplikasi kita, teman-teman. Tuh ya. Sedangkan kalau kita buka second page, dia juga akan diarahin ke halaman lain di dalam aplikasi kita. Kenapa page not found? Mungkin ini ada routing yang salah mungkin, teman-teman. Kita coba cek di Go routernya. Oh, di sini ada S-nya, harusnya nggak ada. Oke, kita save aja. Kita balik lagi ke emulator. Oke, kita coba klik lagi ya. Second page-nya. Masih not found. Ini harus di-refresh harusnya. Harus di-restart gitu ya. Kita pantengin lagi aplikasi kita.
Ya intinya nanti dia akan diarahin ke halaman detail ya. Nanti akan ngebuka scaffold ini teman-teman. Karena tadi tidak ada, maka dia akan masuk ke dalam page not found. Dan ini dihandle oleh GoRouter sendiri. Tuh ya, ini kita coba back lagi. Di home screen, kita masuk ke dalam emailnya lagi. Kita klik second page. Tuh, dia akan diarahin ke detail screen. Nah, kalau linknya diakses dari aplikasi lain itu bisa teman-teman ya, atau kita akses dari browser ya melalui tag HTML juga bisa. Ini kita coba ganti linknya jadi detail ya di hosting. Oke, ini saya ganti, saya tambahin /detail misalkan. Lalu saya save. Oke, kita back ya ke browsernya. Kita coba akses lagi. Ini semoga teman-teman kelihatan ya. Di sini ada link ya yang sama tampilannya dengan browser di sini. Nah, nanti kalau kita klik karena sudah saya ganti jadi detail, harusnya dia akan masuk ke halaman detail page. Tuh. Gitu teman-teman ya. Masuk ke halaman detail. Kalian juga bisa tambahin parameter-parameter lainnya seperti query parameter, nanti bisa teman-teman tangkap di GoRouter-nya di sini. Oke, gimana? Gampang kan teman-teman cara penerapan AppLinks di Flutter? Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat ngebantu teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, jangan lupa stay improve.